أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puja dan puji hanya tertuju kepada Allah. Karena milik Allah lah yang ada di langit dan di bumi dan seluruh isinya ini. Hanya kepada Allah lah kita tempat bermohon segala sesuatunya kepada Allah. Maka dari itu tentunya kita diberikan Allah saat ini kita sehat, diberikan Allah kita nikmat usia. Hanya kepada Allah kita bersyukur. Bukan dikarenakan kita pandainya kita mengatur jadwal kesehatan kita sehingga kita sehat, tetapi ini semuanya adalah kehendak Allah. Tetapi kita hanya disuruh Allah berikhtiar, berusaha kita. Setelah itu kita bertawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatunya itu Allah lah yang mengatur dan menentukannya apa yang terbaik untuk kita. Selawat berangkaikan salam keharibaan Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan izin Allah kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhirah kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, saat ini kita berada di 20 Zulhijjah. Maka dari itu tentunya 10 hari ke depan kita sudah merayakan tahun baru, memuhasabah diri kita. Tahun baru Islam itu adalah awal mulanya kita penghitungan bulan di dalam urusan ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kita tentunya 1 tahun penuh diberikan Allah kita aktivitas, diberikan Allah kita untuk beraktivitas itu. Tentunya ini adalah untuk memuhasabah diri kita, mengenang diri kita, mengkaji diri kita. Betapa banyaknya kita yang kita lakukan perbuatan-perbuatan khilaf. Betapa banyaknya kita sudah beribadah kepada Allah. Artinya memuhasabah, mengkaji diri kita untuk mengintrospeksi diri kita, sehingga kita mudah-mudahan ke depannya menjadi yang lebih baik, insan yang lebih baik, dan mudah-mudahan tentunya kita semakin baik juga ibadah kita yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Maka dari itu tentunya kita tidak terlepas dari cobaan dan ujian Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Allah di dalam Al-Qur'an, surah Al-Ankabut ayat 2, Allah katakan, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Tidak dikatakan seseorang itu dia mengaku hanya saja dia beriman kepadaku sebelum dia lulus dari cobaan dan ujiannya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu jemaah yang dirahmati Allah, pengikraran kita, keimanan kita kepada Allah, bertawakalnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tidaklah begitu saja, mulus begitu saja, tetapi penuh dengan ujian dan cobaan yang diberikan Allah kepada kita. Maka dari itu kita tentunya perlunya kita mengintrospeksi diri kita, mengkaji diri kita, sehingga kita menjadi orang yang lebih baik ke depannya,
sehingga kita juga lulus dari cobaan dan ujiannya Allah Subhanahu wa taala. Tergolonglah kita menjadi orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertawakal kepada Allah, orang-orang yang tinggi keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu jamaah yang dirahmati Allah, selalu khotib menyampaikan ultimatum kepada kita semua, mari kita bertawakal kepada Allah. Mari kita tingkatkan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang bertakwa. Ini tentunya selalu disampaikan. Artinya menjadi suatu syarat dalam khotib itu adalah penyampaian untuk tawakal kepada Allah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga penyampaian itu adalah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Mudah-mudahan kita jangan sampai kita akhir hidup kita ini tidak bertawakal kepada Allah, tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita mati kecuali dalam keadaan Islam, bertawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya inilah yang perlu kita manage. Inilah yang harus kita perlu memuhasabah diri kita sehingga kita menjadi orang-orang yang la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan beberapa bulan yang lalu kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala 1 bulan penuh kita. Gunanya apa? Allah melihat kita, menjadikan kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. 10 Zulhijjah yang lalu kita diingatkan Allah lagi, la yanalallaha lahumuha wala dima'uha walakiyanaluhut taqwa minkum. Allah telah memberikan nasihat kepada kita, ultimatum lagi kepada kita sebagai umat Islam yang beriman kepada Allah. Darah, daging, bulu kurban yang kita sembelih pada saat itu tentunya tidak mencapai ridhonya Allah, melainkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalah takwa tentunya yang kita bagaimana untuk menanamkan kepada jiwa dan raga kita sehingga kita benar-benar menjadi orang-orang yang bertawakal kepada Allah, berserah diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga saat ini jemaah yang dirahmati Allah. Kita saat ini dilanda wabah virus corona. Bagaimana ketawakalan kita kepada Allah? Di samping kita adalah bagaimana kita untuk berusaha, bagaimana kita ikhtiar usaha-usaha kita itu menjaga kesehatan kita, menjaga kita supaya mudah-mudahan terhindar dari wabah virus corona ini. Lalu kita berserah diri kita kepada Allah. Kenapa? Wabah ini tidak ada yang kita bisa mendeteksinya di mana keberadaannya itu. Tetapi ini adalah kita urusannya Allah Subhanahu wa taala. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah apa? Setelah kita sudah berusaha menghindari hal-hal yang tentunya dari wabah virus corona ini. Maka dari itu ada 5 hal yang harus kita jauhi. Yang harus kita lakukan, bagaimana kita harus menjaga jarak, bagaimana kita mencuci tangan. Inilah tentunya adalah suatu trik untuk melakukan perbuatan-perbuatan kita sehingga kita menjauhi dari wabah virus corona ini. Tapi namun apa daya, kalau sudah Allah Subhanahu wa taala mengkehendaki hal itu, tentunya itu semuanya hanya kita serahkan kepada Allah, berserah diri kita kepada Allah. Yang diuji lagi adalah, yang diperlukan lagi adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sesuai apa yang telah disampaikan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ciri dan tanda orang yang bertakwa itu salah satunya adalah at-taqwa huwal khaufu minal jalil, merasa takutnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita melakukan apa yang telah diperintahkan Allah, sehingga kita mengamalkan apa yang diperintahkan baginda Rasulullah, menjauhi segala larangan apa yang dilarang oleh Allah dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah itu merasa hadir bersama kita. Inilah taqwa wal khaufu minal jalil. Merasa takutnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita muncul berhati-hati, sehingga kita menghindari
perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah wal amalu bitanzil, mengamalkan ayat suci Al-Qur'anul Karim. Setelah kita membaca, mengaplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari isi dari kandungan Al-Qur'an yang telah kita baca itu, sehingga kita mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Inilah kata Rasulullah, salah satu orang yang ciri dan tanda orang yang bertakwa itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah ar-ridho bil qalil, ridho akan ketentuannya Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita berusaha, ikhtiar kita, baru kita ridho akan ketentuannya Allah Subhanahu wa taala, berserah dirinya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatunya itu adalah kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat tentunya wal isti'dadu liyaumil akhirah, rajinnya kita menabung untuk keperluan akhirat kita, sehingga kita nanti ada bekal kita setelah di dunia ini, ada bekal kita untuk kehidupan yang kekal dan abadi, yaitu akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Rasulullah, dunia ini cerminan dari akhiratnya kita. Kalau kita baik, insyaallah baiklah akhirat kita. Maka dari itu mudah-mudahan bagaimana kita menjadi orang yang terbaik menurutnya Allah dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, di akhir bulan Zulhijjah ini, mudah-mudahan kita mampu memuhasabah diri kita, sehingga kedepannya kita mampu menjadi orang-orang yang terbaik di hadapan Allah. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang merugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mudah-mudahan kita berserah diri kepada Allah. Mudah-mudahan kita diberikan Allah kesehatan, kekuatan, nikmat usia yang barokah. Dan mudah-mudahan kita senantiasa Allah bimbing kalbu kita agar kita istiqomah menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Aliyul Azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.